Mengajar itu beban bagi dia. Berat langkah kaki dia untuk ketemu dengan anak-anak. Nah, atau yang ketiga, ini kasus yang juga seringkali terjadi, yaitu apa? Banyak di antara para guru yang mereka nggak punya ghirah, nggak punya semangat di dalam mengajar, karena lemahnya tujuan dia. Karena apa? Lemahnya tujuan dia di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan Al-Quranul Karim. Dia punya ilmu, dia punya kapasitas, tapi kehadiran dia tidak memberikan warna buat murid-muridnya, karena dia lemah dari motivasi, dia nggak punya semangat ini. Ini banyak sekali terjadi. Ya. Nah, maka Anda simpulkan bahwa inilah salah satu dari dampak yang membuat pendidikan agama ini, atau khususnya pendidikan Al-Quran itu menjadi lemah. Nah, tidak memberikan perubahan. Maka kita ingin menjadi guru yang sukses dan memberikan pengaruh buat murid kita. Bukan hanya sukses sesuai dengan pencapaian kurikulum, tapi kita ingin menjadi seorang guru yang berpengaruh bagi murid-murid kita. Nah, maka insya Allah pada kesempatan yang singkat ini, ya sebetulnya anak ini sudah beberapa kali bikin daurah manajemen ini di ma'had-ma'had. Itu sekurang-kurangnya 2 hari, itu pun dari pagi sampai malam biasanya. Jadi anak capek, yang dengerin juga capek ya. Tapi saking pentingnya manajemen, terkadang 3 hari, tapi kita di sini cuman 1 hari atau 1 jam ya, 1 jam aja insya Allah ya. Nah, jadi di sini insya Allah ikhwah, yang perlu ana sampaikan sama antum bahwa suatu saat antum tentunya akan berkembang. Yang mungkin sebagian besar di antara antum di sini adalah seorang santri khidmah. Tapi ini bekal buat kita semua insyaallah ta'ala. Atau suatu saat nanti antum akan punya lembaga, baik lembaga dalam skala yang kecil di masjid TPA, atau nanti antum punya rumah tahfidz yang harus antum bina, atau mungkin suatu saat nanti antum akan punya ma'had. Nah, maka poin-poin penting ini perlu ana sampaikan, yang mungkin ana simpulkan. Sebenarnya pembahasan kita banyak, karena kalau kita bicara manajemen itu sesuatu yang kompleks ya. Harus dibahas dari semua sisi, dari gurunya, dari muridnya, dari sistemnya, SOP-nya dan seterusnya. Tapi karena waktu kita yang singkat, ikhwah, mungkin ana akan memberikan beberapa poin. Yang pertama tentunya keutamaan menjadi seorang guru Al-Quranul Karim. Nah, kita harus tahu motivasi apa yang kita bangun ketika kita memilih menjadi seorang guru Al-Quran. Yang kedua, mindset seorang guru Al-Quranul Karim. Nah, lalu yang ketiga, apa itu manajemen Al-Quranul Karim dan apa tujuannya. Lalu yang keempat, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang guru Al-Quranul Karim. Nah, lalu beberapa hal yang perlu disiapkan dalam proses pendidikan Al-Quranul Karim. Jadi kurang lebih ada 5 lah ya. Mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah ta'ala. Baik ikhwah, kita mulai dari poin yang pertama. Menjadi keutamaan menjadi guru Al-Quran. Yang pertama ikhwah, kita harus paham bahwa menjadi guru Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Ya. Menjadi sebaik-baik manusia. Hadisnya ma'ruf
Dan masyhur di telinga kita, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata sebaik-baik di sini bukan berarti kita itu dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan maksiat, bukan. Tentunya kita ini menjadi sebaik-baik manusia di sini adalah kita tahu bahwa manusia itu punya banyak sekali kebaikan. Ada orang yang Masya Allah diberikan harta yang dia suka sedekah. Ada orang yang suka puasa. Ada orang yang mungkin suka salat. Ada orang yang mungkin cinta dengan kebaikan, suka menolong saudaranya. Tapi kata Nabi, sebaik-baik di antara orang-orang yang baik ini siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu juga di hadis yang lain, ini kita bicara keutamaan ya. Kita sebutkan bahwa innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hawta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Nah, bahwa Nabi kita bersabda, sesungguhnya para malaikat dan para penduduk langit dan bumi sampai-sampai semut yang berada di sarangnya dan juga hewan-hewan yang ada di lautan, mereka mendoakan seorang manusia yang menjadi guru di dalam kebaikan, muallimin nasal khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi selama kita mengajar ikhwah, seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh hewan yang ada di daratan di lautan, mereka mendoakan kita. Ini kemuliaan tentunya. Ini kemuliaan. Nah, dan tentunya banyak sekali kisah yang disebutkan oleh para salafus saleh. Kita tahu kisahnya Abu Abdurrahman As-Sulami yang dia mengajarkan Al-Quran 40 tahun. Dia mengajar dari zamannya Khalifah Uthman sampai kekhilafahan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Ini Abu Abdurrahman ini seorang tabi'in yang sangat terkenal sekali. Dia mengajarkan Quran 40 tahun, istiqomah, konsisten, jadi guru Al-Quran. Ini kita katakan guru Al-Quran yang bukan di level atas, seorang dosen, tidak. Beliau mengajarkan orang-orang dari kelas yang dasar sampai kelas yang tinggi. Lalu muridnya bertanya kepada beliau, wahai Aba Abdurrahman, engkau ini ubannya sudah mulai bertambah, jenggotmu udah putih, rambutmu juga sudah mulai putih. Kenapa engkau enggak istirahat aja? Saat itu usia beliau sudah masuk ke, kalau tidak salah 70 atau 80 tahun. Wahai imam, kenapa enggak istirahat aja? Lalu beliau mengatakan, alam tasma' qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, hadha alladhi aq'adani hadha. Kata beliau, apakah kalian ini enggak mendengarkan sabda Nabi kita? Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Ini nih, hadis ini nih yang bikin aku betah duduk menjadi guru Al-Quranul Karim. Jadi profesi ini atau pilihan kita menjadi seorang guru bukan karena uangnya, bukan karena kita dipaksa. Harusnya ini muncul dari pribadi kita bahwa ini nih kemuliaan. Ini nih apa ikhwah?
kemuliaan. Ya, begitu juga dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seseorang datang, ja'a nasun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada manusia segerombolan orang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ib'ats lana rijalan yu'allimuna as-sunnata wal Qur'an. Wahai Rasulullah, tolong utus kepada kami orang-orang yang bisa mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sab'una rijalan minal ansar. Maka Nabi mengutus 70 sahabat dari kalangan Ansar. Yuqalu lahumul qurra. Mereka itu disebut sebagai al-qurra. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan khusus buat guru Al-Quran. Julukan apa? Al-Qari, jamaknya adalah Al-Qurra. Jadi dulu namanya bukan ustadz, bukan syekh atau siapa saja yang di Indonesia ini, tapi sebenarnya guru Al-Quran itu punya nama khusus, yaitu Al-Qari. Ya. Jadi Qari di sini adalah di zaman salaf, bahkan sejak zaman Nabi, mereka itu masyhur adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mereka adalah ahli Al-Quranul Karim. Ya, walaupun hari ini definisi Qari dengan definisi Qari zaman ini dengan zaman dulu berbeda ya. Kalau Qari zaman dulu yang mereka adalah seorang guru Al-Quran yang kompeten. Tapi kalau hari ini siapa? Qari itu siapa? Yang punya suara yang indah. Ya, kalau kita ingin kembalikan definisi Qari yang sebenarnya, memang syaratnya agak ketat ya. Syaratnya agak ketat ya. Yang mungkin sulit kita untuk sampai di syarat itu. Karena syarat yang pertama apa? Hafal Quran dulu ya. Nah, jadi ini agak berat. Tapi intinya ikhwah, ini sebuah kemuliaan. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khudhul Quran min arba'ah. Nabi pernah memberikan pesan kepada para sahabat, kalian ini kalau mau belajar Quran, belajar kepada 4 sahabat ini. Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim, lalu diantaranya siapa? Zaid bin Thabit. Jadi Nabi itu sudah memuliakan para sahabat yang mereka adalah ahlul Quran. Nah, ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, menjadi seorang guru Al-Quranul Karim adalah pilihan yang sangat-sangat mulia, karena kita akan menuai pahala jariyah yang tentunya tidak akan pernah putus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, man 'allama ayatan min kitabillahi ta'ala kana lahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan 1 ayat dari Al-Quranul Karim, maka bagi dia pahala selama ayat itu dibacakan. Nah, dan lebih istimewa lagi, kita ini ikhwah antum ini di sini ngajarin anak-anak kecil. Bayangkan, antum yang menjadi batu loncatan pertama bagi mereka di dalam belajar Al-Quranul Karim, yang mereka nanti tentunya akan berproses lagi. Selama ayat yang mereka baca, yang mereka hafalkan dari antum, bahkan antumlah yang mendampingi mereka, yang mungkin sebagian mereka ngafal ya. Di sini ada menghafal sahih, atau mungkin sebagian dari mereka yang baru belajar Al-Quran, antum kenalkan huruf ba yang benar, huruf to yang benar misalnya.
itu selama huruf itu dibaca sama mereka, pahala itu mengalir buat kita ikhwah. Nah, jadi menjadi guru itu luar biasa Masya Allah. Apalagi menjadi guru Al-Quran, yang Al-Quran itu akan senantiasa dibaca oleh setiap muslim. Bayangkan pahala kita. Jadi nggak usah kita lihat nominal dunianya, nggak akan ketemu itu. Nah, nggak akan kita dapatkan sebagaimana orang-orang yang punya harta hari ini, itu nggak akan kita dapatkan. Tapi kita dapat pahala jariah. Kita dapat pahala jariah. Bisa jadi ikhwah kemudahan hidup kita itu sebab kita punya pahala yang itu terus mengalir pada diri kita. Apalagi ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, maka antum sadar tidak sadar, maka sejatinya kita ini sedang menanam pahala jariah. Antum mengajarkan huruf ba hari ini, besok huruf ta, besok huruf tha, bahkan sampai mereka bisa baca Al-Quran. Wah, itu pahalanya yang udah gak terhitung itu. Falahu thawabuha ma tuliyat. Bahkan guru-guru yang bersabar ini yang mengajarkan anak-anak sampai mereka bisa baca Quran ini, justru mereka lah orang-orang yang memang mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Beda kalau sudah misalnya ustadz-ustadz yang di pesantren yang mungkin hanya mempoles aja, tapi yang menjadi tonggak utamanya adalah kita-kita ini, ikhwah antum ini yang ngajarin anak-anak dari dasar. Ya, umur kita pendek tapi pahala antum sudah berlimpah. Nah, begitu juga para ulama kita mengatakan lil jasadi dzurriyyah humul aulad. Jasad kita ini punya keturunan. Keturunannya apa? Adalah anak-anak kita. Walil ilmi dzurriyyah. Ilmu itu juga ada keturunannya. Siapa? Murid-murid kita. Antum atau kita ngajarin murid yang kita nggak tahu ternyata dia besok menjadi seorang hafil, seorang ustaz. Dia ajarkan murid dia lagi. Terus begitu dari generasi ke generasi. Kita bayangkan pahala kita atau pahala orang-orang dulu, para ulama kita yang mereka mengajarkan ya para sahabat, yaitu para tabi'in. Pahala mereka ini mengalir ini. Enggak ada putusnya sampai hari kiamat nanti. Maka kata para ulama walil ilmi dzurriyyah humut tullab. Jadi keturunan aset paling besar kita ini bukan anak-anak kita aja. Anak-anak itu iya betul. Tapi apa para murid-murid ikhwah. Bayangkan setiap satu orang ngajarkan lagi terus begitu, itu pahalanya buat siapa? Buat kita yang menjadi batu loncatan pertama atau buat mereka yang baru mengenal Al-Quranul Karim dan kitalah orangnya. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi walil jasadi dzurriyyah humul aulad, walil ilmi dzurriyyah humu at-tullab. Nah, dan tentunya menjadi guru Quran ini adalah orang-orang pilihan yang Allah sabdakan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Allah menggunakan kata nahnu. Para ulama menjelaskan, betul Allah yang menjaga Al-Quran ini, tapi Allah melibatkan manusia yang Allah pilih untuk menjadi para guru-guru Al-Quranul Karim. Maka kita ini adalah manusia-manusia pilihan Allah untuk menjaga Al-Quranul Karim. Tentunya kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian juga ikhwah, menjadi guru Quran ya tentunya menuai kebaikan yang sangat-sangat banyak dan berlimpah. Udah gak bisa kita hitung lagi pahalanya. Maka jangan kita nodai kebaikan dan keikhlasan kita karena sebab aradun min a'radid dunia, sebab-sebab keuntungan dunia. Wallah insyaallah jelas ya. Nah, kita masuk poin yang kedua, yaitu mindset seorang guru Al-Quranul Karim. Ya, ini semua poin yang sangat penting buat kita. Nah, terkhusus buat antum yang akan terus melanjutkan dakwah ini.
Kemudian ikhwah, untuk masalah mindset ini yang pertama kita perlu tahu guru itu harus mengerti bahwa Al-Quran ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak ada tandingannya dari kenikmatan dunia. Guru itu harus mengerti bahwa Al-Quran ini adalah nikmat yang terbaik dan sangat luar biasa yang tidak ada tandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga apa ikhwah? Seorang guru itu punya jiwa yang semangat, punya ghirah. Guru itu punya apa? Punya tujuan yang jelas. Dia datang untuk mengajar itu penuh dengan kebahagiaan. Dia datang mengajar dengan penuh rasa optimis kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka para ulama kita menjelaskan, idza lam ya'rifil insan qadra syai'i falan yas'a ilaihi. Idza lam ya'rifil insan qadra syai'i falan yas'a ilaihi. Orang itu ikhwah, kalau dia belum tahu kedudukan atau keistimewaan sesuatu, dia nggak akan pernah bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Ya. Maka seorang guru harus sadar Quran ini nikmat atau kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat prestisius, yang sangat istimewa sekali di dunia ini. Nah, kalau kita ini nggak punya motivasi, kita nggak tahu kemuliaan Al-Quran, ya gimana kita mau semangat ngajarin Al-Quran? Gimana kita betah duduk lama dan konsisten setiap hari kita lewati bersama anak-anak? Lah, kalau kita nggak sadar atau nggak tahu kemuliaan dan nikmatnya Al-Quran ini, ikhwan, susah kita untuk semangat. Kalau kita nggak punya motivasi, kita nggak tahu kemuliaan Al-Quran. Yang hari ini yang terjadi, akhirnya banyak rumah Quran itu yang redup karena redupnya ustaz. Banyak santri itu yang belajar Quran justru makin redup dia semangatnya karena ustaznya juga redup. Kenapa? Ustaznya nggak punya motivasi, nggak tahu kemuliaan Al-Quran ini. Maka kita harus pahami bagaimana kedudukan Al-Quran, kedudukan para gurunya, pahalanya dan seterusnya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, maka Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan juga, man arada ay ya'rifa syarafal ilmi fanzur ila thamaratihi. Man arada ay ya'rifa syarafal ilmi fanzur ila thamaratihi. Kalau kita ingin tahu kemuliaan suatu ilmu atau kemuliaan sesuatu, maka lihat buah darinya apa. Kita ini ngajarin Quran, ikhwan. Apa sih yang kita harapkan? Ya selain kita mengharapkan pahala, kita ingin surga, sahih. Dan motivasi terbesar kita ini adalah kita ingin surga. Nah, dengan pahala yang kita dapatkan. Begitu ya. Baik, yang kedua, mindset itu antum tahu ya, pola pikir yang harus tertanam di dalam pikiran seorang guru. Yang kedua, menjadi seorang guru Al-Quran itu butuh namanya keikhlasan. Ya, karena ini bukan hanya profesi dunia, tapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Jadi menjadi guru Al-Quran itu butuh keikhlasan. Ikhwah sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di sini menjadi guru atau antum akan terus menjadi seorang guru Al-Qur'anul Karim atau menjadi guru atau menjadi seorang dai, pendakwah. Kita ini ikhwah bukan seperti profesi dunia.
yang di situ ada waktu, di situ ada konsekuensi dan seterusnya. Ada SOP, ada peraturan yang mungkin kita taati. Suka nggak suka ya udah kita jalanin aja. Ya karena yang kita cari adalah dunia, yang kita cari adalah uangnya. Nah, tapi ikhwah, kita ini mengajarkan Al-Quran. Jangan kita jadikan hanya sebatas profesi semata. Kita harus paham ini adalah ladang amal yang itu akan menjadi pahala buat kita. Maka kita perlu ikhlas. Ya, makanya Al-Imam Syatibi beliau mengatakan ma akhlasa 'abdun lillah illa katabahallahu lahul qabul wan najah. Tidaklah seorang hamba itu ikhlas kecuali Allah akan berikan dia al-qabul, diterima di sisi Allah dan diterima di sisi manusia, wan najah, dia akan sukses. Nah, akan kelihatan dari murid-murid dia yang ada perkembangan. Akan terlihat dari murid-murid dia ada peningkatan. Kenapa? Karena asbab keikhlasan dia. Akan kelihatan murid-murid itu setiap hari semakin cinta dengan murid sama gurunya. Ya, kita temukan sebagian murid itu kadang-kadang dia nggak suka sama Ustadz A, B, C. Nah, ya mungkin saja salah satu faktornya apa? Gurunya datang itu bukan karena keikhlasan dia. Terpaksa dia ngajar. Terpaksa dia jadi guru. Nah, yang mungkin antum statusnya kondisi misal terpaksa, maka mulai hari ini kita ikhlas. Agar Allah tuliskan bagi kita al-qabul wan najah. Wadih? Nah, kemudian juga ya kita lihat banyak kisah yang mungkin Anda sebutkan di buku ini. Sebenarnya ada buku panduannya, tapi insya Allah mungkin nanti Anda kirimkan sebagai buku pegangan buat guru misalnya. Ya, ini banyak sekali Anda sebutkan bagaimana pentingnya keikhlasan itu. Ya, intinya tanda-tanda keikhlasan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ada thalathu min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda bahwa kita ini sudah ikhlas. Yang pertama apa? Istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah. Sama saja mau dapat pujian atau hinaan dari orang-orang, kita tetap konsisten. Kerjaan kita ini ikhwah, mungkin ada sih di satu fase kita ini mungkin ngajar sudah maksimal, tapi mungkin belum ketemu hasilnya. Akhirnya justru yang kita dapatkan dari atasan kita itu kritikan, bukan pujian malah. Padahal kita sudah maksimal, datang tepat waktu misalnya, sudah mengerahkan tenaga kita, atau mungkin sebagian kita nggak tahu menambah waktu tambahan, waktu ekstra di luar waktu yang wajib, tanpa yayasan tahu misalnya, tanpa orang di atas kita tahu, mudir kita tahu misalnya. Tapi ikhwah, yang namanya ikhlas itu mau dia dipuji atau dia dikritik, dihina, dia nggak akan berubah, tetap konsisten dia mengajar. Kualitas dia tidak bertambah kalau hanya ketika dia dipuji atau lagi dilihat. Nah, dia akan tetap istiqomah mau dia dilihat sama ustadz, sama mudirnya, sama ketua yayasannya atau tidak, dia konsisten untuk apa? Memberikan yang terbaik kepada muridnya. Jadi dia tidak melangit kalau lagi dipuji, juga tidak apa? Masuk jurang kalau dia dihina. Tetap dia di jalan yang sama. Itu tanda kalau kita ikhlas, ikhlas. Nah, jadi nggak perlu ada CCTV, nggak perlu itu. Ya, karena orang kalau sudah ikhlas dia nggak peduli dengan itu. Buat apa? Lalu yang kedua, ikhwah, tanda ikhlas itu apa? Nisyanu ru'yatil a'mal. Nisyan apa? Ru'yatil a'mali fil a'mal. Dia
lupa atau melupakan kebaikan dia. Jadi kasusnya gimana? Seringkali mungkin ya tadi kita sudah optimal dalam mengajar. Tiba-tiba mungkin suatu waktu kita ada salah atau mungkin salah jalan misalnya karena kita mungkin miskomunikasi dan seterusnya. Akhirnya kita dikritik. Karena sebab antum akhirnya anak ini begini. Karena sebab antum anak ini jadi jauh targetnya. Maka kalau kita ikhlas kita nggak perlu ngungkit kebaikan kita ikhlas. Misalnya akhirnya antum bilang, Ustaz, antum nggak tahu ya, anak ini buat waktu khusus buat anak ini. Antum nggak tahu Ustaz, anak sudah doakan dia lah Ustaz. Antum nggak tahu Ustaz, terus kita ungkit kebaikan kita. Nah, semuanya diungkit. Harusnya orang kalau ikhlas itu gimana? Dia lupakan kebaikan dia. Nggak perlu dia sebut. Dia ungkit kebaikan dia yang dulu, yang mungkin dia jalani. Nah, walaupun kita dalam manajemen, dalam sistem tentunya ada laporan. Ini beda, mengungkit kebaikan sama laporan itu penting. Jangan sampai karena kita takut keikhlasan kita terganggu, kita nggak ada laporan sama sekali. Gimana? Ya sudah 1 bulan berjalan, Afwan Ustaz, ana pengen ikhlas, ana nggak mau kasih tahu. Nah ini beda cerita ini. Nah ini berarti dia nggak kerja, iya gitu ya. Nah berarti dia nggak punya progres dalam mengajar. Nah ini muskil. Tapi yang kita maksudkan dia menutup kebaikan dia, tidak dia ungkit-ungkit. Lalu di antara tanda ikhlas yang ketiga adalah iqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Mengharapkan pahala di akhirat. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan ya. Nah, baik. Lalu yang ketiga, di antara mindset seorang guru. Tadi kan yang pertama, seorang guru harus paham bahwa Al-Quran ini adalah nikmat yang besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Seorang guru juga harus paham bahwa kalau mau jadi guru Al-Quran itu perlu keikhlasan. Dan yang ketiga, seorang guru Al-Quranul Karim ya harus punya prinsip ta'allum wa ta'lim, yaitu belajar dan mengajar. Nah, kita nggak ingin ikhwah menjadi guru yang dia gila mengajar, hobinya mengajar tapi nggak mau belajar. Kasus ini sering terjadi. Ada pernah beberapa kali anak dapatkan seorang guru datang kepada anak, Ustaz, ya, anak ini kan udah jadi guru ya. Apakah anak harus belajar lagi ya Ustaz? Jadi pertanyaannya aneh kayaknya. Dikiranya kalau sudah nama dia Ustaz, nama dia Syekh misalnya, lalu dia nggak perlu belajar. Padahal di saat kita sudah merasa alim, itulah kejahilan yang sebenarnya. Iya kan? Nah maka ikhwah, kita tahu pondasi agama kita itu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maka seorang guru harus punya pola pikir, dia harus terus merefresh ilmu dia. Nah kadang-kadang sebagian guru karena sudah lama mengajar akhirnya bingung, apalagi yang harus Anda sampaikan ya. Nah guru-guru yang punya pertanyaan seperti ini menunjukkan dia tidak belajar. Dia bingung mau diajarkan apa lagi, nasihat apa lagi. Soalnya setiap hari nasihatnya khairukum man ta'allamal Quran, itu terus tahun 2 tahun itu yang disebut. Gak berubah hadisnya. Motivasi dia hanya itu aja, membahagiakan orang tua, enak kamu harus menghafalin Quran, itu aja motivasinya.
Akhirnya dia bingung motivasi apa lagi Ustaz. Kayaknya udah banyak motivasi anak kasih. Nah ini menunjukkan guru tidak belajar. Guru yang minimalis ilmunya. Kita ingin menjadi guru yang maksimal, ikhwah, maksimalis. Yang dia terus belajar sehingga dia ada sesuatu yang dia tuangkan kepada muridnya. Jelas ini ikhwah? Nah, oleh karenanya pentingnya kita belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ya jangan kita ini memaksimalkan potensi kita atau tenaga kita, pikiran kita hanya untuk mengajar. Jangan. Ya. Tapi yang harus kita lakukan ketika kita sudah diangkat menjadi guru, maka tugas terberat kita itu adalah belajar. Porsi kita harus lebih banyak belajar daripada mengajar. Jangan dibalik. Ini musibah jadinya. Nah, maka guru itu harus lebih banyak belajar daripada muridnya. Nah, kita harus lebih banyak belajar daripada murid kita. Nah, kita melihat di antaranya para salaf kita, Imam Nafi' Al-Madani, seorang ulama Al-Quran di kota Madinah. Beliau itu adalah seorang najmul Quran, bintangnya Al-Quran di kota Madinah di masa itu, seorang tabi'i. Imam Nafi' ini, beliau sebutkan, beliau itu posisi beliau yang saat itu diangkat menjadi bintangnya Al-Quran di kota Madinah, tapi beliau melewati fase belajar yang sangat luar biasa. Beliau bertalaqi Al-Quran kepada 70 tabi'in. Antum kalau ditanya guru kita berapa? Ya paling maksimal 5, 10 misalnya. Nah, tapi beliau berguru kepada 70 tabi'in. Berarti ya minimal 70 kali hatam Al-Quranul Karim. Kepada guru ya, bukan hatam sendiri. Hatam kepada 70 guru. Ya. Nah, menunjukkan apa? Beliau semangat belajar dulu, jangan semangat ngajar. Jangan seneng ngajar, seneng ngisi khutbah ini dan seterusnya, ngisi acara ini, tapi nggak mau belajar, muskilah. Nah, seneng kalau dikasih tugas ngajar TPA ini, ngajar di luar ini, seneng masya Allah, tapi dia nggak mau belajar. Makanya para ulama kita bilang al-aqil yang qasimu umruhu ila qismaini. Orang yang berakal itu membagi umurnya menjadi 2 fase. Yang pertama al-akhdhu wat talaqqi thumma al-'ata. Yang pertama apa? Dia memprioritaskan umur dia, waktu dia untuk al-akhdh, untuk mengambil, menimba, wat talaqqi, dan berguru. Setelah itu baru dia al-'ata, baru dia memberi. Ulama kita juga menjelaskan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa tuh gimana dia mau memberi? Jadi kalau ilmu kita habis menunjukkan kita enggak belajar. Jelas insyaallah ya. Nah, maka mindset seorang guru itu ya dia harus belajar. Kita harus belajar ikhwah, semampu kita. Ya, nah. Lalu yang berikutnya ikhwah. Nah, ini poin yang keempat ya. Yaitu tadi sebenarnya sudah kita singgung, menjadi seorang guru harus menjadi orang-orang yang maksimalis ya. Bukan minimalis. Kenapa? Karena kita ingin dalam semua amal kita, semua profesi kita, kita ingin menjadi orang-orang yang maksimal. Karena ini perintah agama kita. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu cinta
ketika kita melakukan suatu amal perbuatan, ya, kita maksimal dalam menunaikannya. Ya, kita kalau diamanahi menjadi seorang guru, maka seorang muslim yang baik dia harusnya maksimal, enggak setengah-setengah. Ya, dia punya jiwa-jiwa yang optimis, jiwa-jiwa yang kreatif, yang itu dia maksimalkan di dalam profesi dia. Nah, bukan yang dia hanya ikut arahan saja, enggak punya kreatif, enggak punya apa namanya kreasi yang lain dalam pola mengajar. Nah, dia enggak punya enggak punya warna di dalam mengajar. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Lalu yang berikutnya, tadi menjadi guru Al-Quran butuh menumbuhkan kecintaan, ya, butuh menumbuhkan kecintaan, ya. Atau seorang guru butuh mencintai pekerjaan dia. Nah, ketika dia sudah cinta kepada profesinya, maka nanti dia akan menanamkan kecintaan kepada murid-muridnya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ikhwah, di dalam pendidikan. Di dalam proses belajar, ikhwah, kita ini bukan hanya soal mentransfer ilmu. Kita ini bukan soal hanya menyelesaikan kurikulum aja. Kita ini mengajar bukan hanya soal menunaikan kewajiban kita aja atau mengambil hak kita aja, bukan. Tapi kita harus menanamkan kecintaan. Bahkan di antara nasihat ulama kita, habbibu qabla an tu'allimu. Habbibu qabla an tu'allimu. Tumbuhkanlah kecintaan dulu di antara murid kita. Ya, di antaranya misalnya kita saling mengenal, kemudian saling memberikan simpati di antara satu dengan yang lain. Berbagi cerita, berbagi nasihat, berbagi motivasi. Nah, ini yang nanti akan menumbuhkan kecintaan. Karena kalau murid kita sudah cinta, maka dia apapun yang disuruh sama ustadznya dia akan nurut. Karena kalau kita nggak ada kecintaan yang tumbuh di antara kita dengan murid-murid kita, susah, ikhwah. Akhirnya antum selalu atau kita selalu mengeluh, Ustadz, ini anak nggak mau nurut sama anak. Ini menunjukkan kita belum menanamkan kecintaan kepada murid kita. Apalagi sampai murid kita bilang nggak suka dengan kita. Ini indikator yang sangat bahaya, menunjukkan dia sudah nggak suka dengan kita, atau kita tidak menanamkan atau menumbuhkan rasa cinta di antara kita dengan mereka. Bukankah sebagian ulama kita menjelaskan al-hubbu liman yuhib muti'un. Al-hubbu liman yuhib muti'un. Orang yang cinta kepada seseorang, dia akan taat dengan dia. Jadi kalau murid kita sudah cinta dengan kita, apapun pesan kita akan masuk kepada dia. Nasihat apapun akan masuk kepada dia. Antum suruh apa aja dia akan nurut sama antum. Kalau antum sudah berhasil menanamkan kecintaan kepada dia. Jadi bukan soal antum hadir atau tidak hadir aja, bukan. Antum konsisten atau tidak konsisten, bukan itu masalahnya. Tapi di dalam halaqah kecil kita ini, kita hadirkan rasa kasih sayang di antara mereka. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, jadi antum harus tumbuhkan rasa cinta.
Bukan hanya tadi Anda bilang profesionalitas dalam pekerjaan, bukan. Tapi antum harus tumbuhkan apa? Rasa cinta di antara mereka. Ya, ya. Mungkin buat perempuan agak mudah, laki-laki agak sulit ya. Kaku soalnya. Ya, maka antum harus tumbuhkan. Anggap mereka ini adalah anak-anak kita. Ya, mereka ini adalah anak-anak kita. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi mindset seorang guru bukan hanya soal profesionalitas kerja, bukan hanya soal mutqin dalam pekerjaan dia, tapi dia harus menghadirkan dan menumbuhkan kecintaan di antara murid-muridnya. Nah, yang berikutnya, di antara mindset seorang guru Al-Quran, menjadi guru Al-Quran butuh kesabaran di dalam mendidik ikhwah. Naam, butuh kesabaran di dalam mendidik. Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhami al-bala. Kita harus paham ikhwah, mendidik itu atau mengajar itu susah-susah gampang ya. Karena kita akan menemukan murid-murid yang mungkin berbeda-beda tadi, kemampuannya, wataknya, dan seterusnya. Maka kita harus sadar bahwa seorang guru itu ya dia harus sabar. Kalau guru yang dia tidak sabar, emosian, gampang sekali sakit hati, gampang sekali baperan, ya susah kalau mau jadi guru begini. Ya, maka nanti kita akan sebutkan syarat-syarat menjadi guru ya. Nah, tapi di antara mindset kita kalau kita sudah memilih untuk menjadi guru, kita harus sabar dalam mendidik ikhwah. Pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Pahala itu, balasan itu sesuai dengan beratnya ujian. Semakin antum bersabar, semakin besar pahala kita. Nah, mungkin ada murid yang kita bilang sulitnya luar biasa ngajarin dia. Ya. Dikasih tahu juga sulit. Sudah kemampuan dia terbatas, aktifnya luar biasa. Ya kan? Kadang-kadang kita temukan ya begitu. Sudah susah, aktifnya Masya Allah. Nah, maka ikhwah di sini peran seorang guru butuh sabar. Ya kalau kita mencari dunia pendidikan yang nggak ada nilai kesabaran, nggak usah ngajar. Ya kita pun dalam hidup disuruh sabar. Nah, maka ini penting. Dan lanjutan hadisnya, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Lalu Nabi bersabda, dan sesungguhnya Allah kalau sudah cinta dengan suatu kaum, Allah pasti menguji mereka. Kalau mereka ridha, mereka bersabar, ya maka bagi dia keridhaan Allah. Kalau mereka mencela, ya maka bagi mereka juga celaan dan seterusnya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, innamal ajru ala qadri sabri. Innamal ajru ala qadri sabri. Ganjaran itu sesuai dengan kadar kesabaran kita ikhwah. Maka menjadi guru ini gak mudah. Karena apa? Pahalanya besar. Pahala dia besar, maka kalau kita ingin dapatkan pahala yang besar butuh apa? Kesabaran. Nah, sabar ikhwah. Dan harus memberikan kasih sayang lemah lembut kepada mereka. Kita tahu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yakunu fi syai'in illa syanahu.
lemah lembut ini, yang tadi buah dari kesabaran kita akan melahirkan lemah lembut. Maka kata Nabi, lemah lembut itu kalau ada pada sesuatu, dia akan memberikan keindahan. Tapi coba kalau antum gak sabar, antum emosional, antum baperan misalnya, sudah antum akan tinggalkan pekerjaan yang mulia dan tentunya akan memberikan dampak yang negatif buat murid-murid kita. Nah, jadi harus dengan apa? Dengan kelembutan, kesabaran. Baik. Yang terakhir ikhwah, menjadi guru Al-Quran harus menjadi figur dan sosok teladan. Ini mindset ya. Jadi kalau kita sudah jadi guru Quran, harus menjadi figur dan sosok yang teladan. Ya. Terutama di dalam halakoh-halakoh kita, harus kita berikan sisi tarbiyah. Tadi ana sudah bilang, bukan hanya soal antum mentransfer ilmu atau mengajar, menyelesaikan kurikulum, tapi harus ada nilai tarbiyah ikhwah. Harus santri kita itu pulang dari halakoh kita bukan hanya nambah hafalan aja, tapi semakin baik akhlak dia, semakin baik ibadah dia. Ini muncul dari mana? Dari kegiatan-kegiatan halakoh kita ikhwah. Harus diajarkan kepada mereka. Jangan biarkan. Jadi jangan hanya fokus kita udah yang kan ana cuma tunaikan kewajiban ana ngajarin mereka. Tapi ada kewajiban yang lain, kita harus mentarbiyah mereka. Kita harus menjadi sosok figur dan panutan ikhwah. Nah, dengan kita memberikan penanaman tarbiyah, pendidikan akhlak dan yang lainnya di dalam halakoh kita. Jadi kalau bisa, kalau antum lagi halakoh, sebelum selesai halakoh jangan cuma baca doa subhanakallahumma wa bihamdik, tapi kita ajarkan. Misalnya kita melihat di antara mereka tadi ada yang berantem lagi ngaji, atau mereka ada yang ngomong kotor misalnya, atau mereka tadi kita lihat sama orang tuanya nggak baik, maka pendidikan tarbiyah itu harus kita lakukan di dalam halakoh kita. Agar anak itu bukan cuma semakin bagus bacaan atau hafalannya, tapi juga tumbuh akhlak dia, tumbuh iman dia. Ini perlu. Nah, maka para ulama kita bilang at-tarbiyatu ma'ayishatun la waqta fiha. Pendidikan itu adalah sesuatu kehidupan yang gak ada waktunya. Maksudnya setiap waktu kita ini harus menjadi sosok figur bagi mereka. Contohnya misal antum datang tepat waktu, antum pakai pakaian yang terbaik, kan mereka akan melihat sikap kita kepada dia, bagaimana tutur kata kepada dia, bagaimana kita bersikap adil di antara mereka, bagaimana kelembutan kita. Itu mereka akan lihat, itu anak-anak itu akan merekam ikhwah. Ya, dan itu rekaman itu akan terus tertanam dalam diri mereka. Tapi coba kita gampang marah dengan mereka, suka mengangkat suara, atau omongan kita nggak baik, atau perilaku kita atau perlakuan kita salah dengan dia, dan dia akan merekam, oh guru saya ini begini. Mungkin betapa banyak guru yang kita lewati dalam kehidupan kita, pasti ada satu figur guru yang selalu kita kenang. Antum kan sekarang sudah, atau kita ini sudah di fase kuliah, sudah berapa banyak guru yang kita temukan ikhwan. Tapi coba ditanya, siapa guru yang terbaik? Pasti hanya kita pilih satu atau dua yang betul-betul memberikan pengaruh dalam kehidupan kita ikhwan. Ana juga sama, kalau disuruh tanya guru-guru ana yang ana sebutkan hanya satu dua yang kita lihat memang betul-betul memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Ada tarbiyah yang diberikan oleh guru kita, terutama buat anak-anak, Masya Allah. Kita harus memberikan apa? Kesan di dalam
di dalam hati mereka, di dalam pandangan mereka, baik dari perilaku ya atau tutur kata kita atau sikap kita tadi ya. Nah, ini penting sekali. Maka juga sebagian para ulama menjelaskan yurabbil walid al-jasad wa yurabbi syaikhu al-qalba war-ruha wal-fikr. Seorang ayah itu hanya menjaga pertumbuhan anaknya, tapi seorang guru itu menjaga pertumbuhan hati, ruh dan pikiran dia. Nah, maka seorang guru yang terbaik secara otomatis akan melahirkan seorang murid yang terbaik. Itu sudah otomatis itu, ikhwah. Guru yang biasa-biasa yang melahirkan guru yang biasa, murid yang biasa-biasa juga. Maka nasihat ana, ya, kita ini yang sudah diangkat menjadi guru dari banyaknya keutamaan, kita harus menjadi figur tadi, ikhwah. Figur bukan buat orang lain ya, buat murid-murid kita ini. Kita nanamkan nilai-nilai kebaikan. Kita arahkan mereka kepada sesuatu yang positif. Memberikan mereka semangat, motivasi dalam kebaikan, kecintaan dalam ilmu, kecintaan di dalam Al-Quran, kecintaan di dalam semua ibadah, atau kecintaan mereka terhadap agama mereka. Karena banyak juga yang hafal Al-Quran tapi jauh dari nilai kebaikan. Ya karena gurunya nggak mengajarkan nilai kebaikan tadi, ikhwah. Nah, baik. Di antaranya Dr. Aiman. Dr. Aiman itu, beliau itu dalam semua muhadarahnya selalu menyebutkan sosok guru beliau yang sangat luar biasa. Namanya Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud. Ini sosok guru yang beliau itu hidup kurang lebih 30 tahun bersama Dr. Aiman. Jadi Dr. Aiman ini membersamai gurunya 30 tahun. Dan selalu yang diceritakan sisi-sisi kebaikan dari gurunya. Entah gurunya itu menjaga amal salehnya, bagaimana muamalah guru dengan orang, dengan murid dan yang lainnya. Nah, jadi betul-betul berbekas. Dan Syekh Abdul Aziz Uyunus Sud meninggal dalam kondisi sholat tahajud. Ya. Jadi saking gurunya ini luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa ikhwah, kita yang menjadi seorang guru, kita harus paham kita ini sosok figur dan teladan buat murid-murid kita. Nah, murid kita akan melihat kita. Baik, kita masuk poin yang ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi guru Al-Quranul Karim. Ya, disebutkan di dalam kitab Ar-Ri'ayah, ya, karya Imam Ahmad Al-Makki. Ya, beliau menyebutkan bahwa guru Al-Quran itu ada kriterianya. Yang pertama, dia harus musliman. Ya, dia seorang muslim, jelas ya. Ya. Nah, kemudian mukallafan yang kedua. Mukallaf di sini bukan dari istilah fikih ya. Tapi mukallaf ini yang dia sudah mapan pikirannya, yang dia sudah mampu berkomunikasi, yang dia sudah mampu untuk memberikan solusi. Nah, jadi bukan anak-anak yang dia mungkin baperan. Ya nggak boleh seorang guru baperan atau dia tidak bisa memberikan solusi. Ya, sikap dia labil. Ini bukan mukallaf ini. Maka seorang yang mukallaf itu apa? Dia tadi matang pola pikirnya, kemudian dia mampu berkomunikasi dengan muridnya, mampu bersosialisasi dengan muridnya. Ini dia mukallaf. Ya, bukan guru yang mungkin ya masih
masih gampang baperan atau labil sikap dia. Ya, bahkan seringkali kita temukan guru musuhan sama muridnya. Ya, banyak. Berantem sama muridnya atau enggak teguran sama muridnya, subhanallah. Ini karena gurunya enggak mukallaf ini. Ya. Guru yang tidak mukallaf. Lalu yang berikutnya thiqah. Thiqatan yang ketiga. Thiqah itu kompeten dalam keilmuannya. Dia punya ilmu untuk mengajarkan. Kalau misalnya kita ajarkan anak-anak, maka kita ukur diri kita. Oh, saya mampu insyaallah ta'ala. Bukan berarti kita ini kompeten harus apa? Harus menjadi orang yang ahli dulu, enggak. Tapi kita lihat kapasitas murid-murid kita. Oh, mereka ini hanya butuh ini. Kalau saya lihat saya mampu, berarti kita sudah thiqah. Tapi ingat, seorang guru perlu belajar. Iya. Jadi banyak di antara kita, ikhwah, teman-teman kita ini enggak mau ngajar. Walaupun hukum mengajarkan Al-Quran itu para ulama sepakat fardu kifayah. Ya, bukan wajib, fardu kifayah. Ya, tentunya menjadi wajib kalau tidak ada yang mau mengajar. Naam. Tapi banyak di antara teman-teman kita, ikhwah, dia punya kemampuan, punya kapasitas yang baik, cukuplah ilmu dia. Tapi dia nggak mau ngajar dengan alasan apa? Ustadz, ana belum sampai di level ahli. Ya kapan antum mau ngajar kalau sampai di level ahli? Masyarakat kita, apalagi yang antum ajarkan anak-anak, mereka nggak butuh antum sampai di level qiraat misalnya, atau sampai di S2, S1, nggak perlu. Asal kita sudah mampu untuk ngajar, ya ini sudah cukup. Nah, maka para ulama kita menjelaskan kalau kita punya kapasitas, terus kita diminta mengajar dan kita nggak mau, maka kita makruh hukumnya, dibenci. Kalau selama tidak ada uzur syar'i. Nah, tapi di sini kan antum sudah diwajibkan untuk mengajar, antum lihat, maka antum lihat kapasitas antum. Oh, ana mampu insyaallah ngajarin mereka mengenalkan huruf. Ya, atau misalnya sebagian ngajarin tahsin, ya maka perlu thiqah. Ya, jangan sampai kita nggak pernah belajar, nggak pernah ini kita ngajar, ini bahaya. Yang kedua, yang berikutnya berapa? Yang keempat ya. Yang keempat ma'munan. Ma'munan, yaitu amanah. Ya. Percuma kita punya manajemen, punya sistem SOP, tapi kalau gurunya nggak amanah susah. Akhirnya banyak sekali kurikulum yang di luar dari yang sudah direncanakan. Yang mungkin harusnya ada pencapaian A, B, C, ternyata nggak sampai karena gurunya nggak amanah. Ya, gurunya tidak amanah karena mungkin ya bisa jadi karena dia nggak tahu kurikulumnya atau mungkin dia tidak bertanggung jawab dengan kurikulum yang ada. Nah, lalu yang berikutnya yang kelima, dhabitan. Ya. Nah, dia harus profesional. Ya, profesional. Nah, tamam. Yang terakhir mukhlisan, harus ikhlas. Ya. Dengan keikhlasan inilah syarat-syarat guru ini menjadi sempurna. Nah, lalu ikhwah yang berikutnya, ya Anda sampaikan poin yang setelahnya. Masya Allah ya, kita sudah lumayan lama. Mungkin Anda ambil sedikit waktu lagi. Pentingnya kita punya manajemen dalam halaqah Al-Quran. Nah, pentingnya kita punya manajemen
dalam halaqah Al-Quran. Ketika kita mengajar atau kita punya komunitas para pengajar atau kita sedang membangun sebuah lembaga Al-Quran, kita harus punya manajemen, ikhwah. Misalnya nih kita berkumpul, orang-orangnya ahli semua, berpengalaman semua, Masya Allah, itu sangat-sangat bagus. Tapi kalau nggak punya sistem, nggak punya manajemen, itu nggak akan sukses dalam mengajar. Walaupun gurunya kompeten, walaupun gurunya punya pengalaman, tapi kalau nggak punya manajemen yang ditentukan, ini akan merusak keberhasilan di dalam mengajar. Maka apa sih urgensinya? Yang pertama yaitu memberikan arahan yang sesuai dan tepat kepada guru Al-Quran. Anda dektekan mungkin ya, karena ini penting. Memberikan arahan yang sesuai dan tepat kepada guru Al-Quran dalam proses pengajaran Al-Quran. Ini dia, memberikan arahan yang sesuai dan tepat kepada guru Al-Quran dalam proses pengajaran Al-Quran. Ya, ikhwah sekalian, kasusnya ya, banyak sekali di antara guru Al-Quran, mereka ngajar gitu ya, merasa optimal dan maksimal. Ya, mereka merasa sudah mengikuti SOP yang benar, tapi ternyata tidak. Maka perlunya manajemen ini untuk itu, untuk memberikan apa? Arahan kepada para guru yang harus dilakukan itu A, B, C. Ini loh. Bukan akhirnya guru cinta ngajar, Masya Allah, punya semangat maksimal, tapi yang dilakukan D, E, F gitu loh. Akhirnya enggak satu arah. Ya, maka Allah sebutkan di surat Al-Kahf itu apa? Gimana ayatnya? Mereka merasa berbuat amal saleh. Gimana ikhwah? Ya Allah, kok ana lupa ayatnya, subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum yuhsinuna, afwan, qul hal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa mereka ini sudah bagus kerjaannya, sudah maksimal, tapi ternyata di luar dari SOP yang ada. Orang dia merasa sudah berkontribusi yang baik nih buat Yayasan Al-Hisbah, sudah merasa jalan yang dia tempuh ini bagus, tapi ternyata nggak sesuai dengan arahan dari Yayasan Al-Hisbah. Ini bahaya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian terkadang juga ikhwah kita menemukan banyak sekali masalah-masalah yang datang. Mungkin problem ini muncul dari guru atau kadang-kadang muncul dari murid. Nah, kadang dari guru, kadang dari murid. Maka bagaimana biar semuanya berjalan dengan baik? Maka butuh arahan. Ini dia manajemen. Tujuan adanya manajemen dalam sebuah pola pendidikan. Ya. Mungkin ada masalah A, B, C.
Ya mungkin semuanya pengen punya jalan keluar masing-masing, nggak boleh. Harus ada manajemennya, harus ada sistem yang mengarahkan. Maka tadi kita sampaikan urgensinya punya manajemen halaqah Al-Quran itu memberikan arahan yang sesuai dan tepat. Agar semua masalah yang ada kita kembali ke arahan yang sudah diberikan. Nah, wadih ikhwan, ini yang pertama. Yang kedua, tujuan adanya manajemen adalah dengan adanya manajemen halaqah Al-Quran ini di lapangan dapat membantu merealisasikan tujuan dari kegiatan halaqah Al-Quran, dapat membantu merealisasikan tujuan dari kegiatan halaqah Al-Quran. Iya. Banyak mungkin kita di antara kita ini kelihatannya Masya Allah ya, ngajar, tapi ditanya tujuannya apa? Nggak punya tujuan dia. Iya. Mau dibawa kemana anak-anak ini? Nggak tahu juga. Punya target nggak anak-anak ini? Nggak punya juga. Nah, pencapaiannya nggak punya target. Maka dengan adanya manajemen ini, pertama memang bagi para guru harus patuh dengan ini. Yang kedua, tujuan adanya manajemen dan sistem halaqah Al-Quran ini untuk apa? Untuk membantu merealisasikan tujuan dari kegiatan halaqah Al-Quranul Karim. Nah, lalu yang ketiga, di sini Anda sebutkan ada 5 ya. Urgensinya atau pentingnya adanya manajemen dan sistem di dalam kegiatan halaqah Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, yang ketiga adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang sering ditemukan di lapangan. Dapat mengurangi masalah-masalah yang sering kita temukan di lapangan. Nah, begitu ya. Ini pentingnya adanya manajemen. Ya. Kita seringkali menemukan masalah di luar dari SOP kita. Ya, maka kita perlu kembali ke manajemen ini agar mengurangi masalah yang ada. Yang keempat ini penting sekali ini. Tauhidul manhaj, yaitu menyamakan metode dan manajemen halaqah. Menyamakan metode dan manajemen halaqah Al-Quran agar senantiasa pada rel dan tujuan yang sama, agar senantiasa berada pada rel dan tujuan yang sama. Ikhwah sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah, kita ini kan berada di satu payung gitu ya, di bawah naungan Yayasan Al-Hisbah. Maka kita nggak boleh bikin peraturan sendiri, bikin sistem sendiri, nggak boleh. Nah, kalau mau bikin sistem dan peraturan sendiri, silahkan buka kelas sendiri, gitu ya. Nah, kita ini kan di bawah satu naungan, maka tugas kita apa? Harus tauhidul manhaj. Kita harus sama, ya, polanya harus sama. Tujuannya sama, mekanismenya juga sama, kurikulumnya harus sama, nggak boleh beda. Nah, kalau kita menyimpang berarti kita nggak amanah, ghairu ma'munah, kita nggak amanah. Ya, karena susah kalau orang punya cara dia sendiri, tapi dia berada di sebuah jamaah komunitas, ya Hisbah ini misalnya. Tapi dia punya cara sendiri, susah dia nggak akan sukses. Maka harus sesuai dengan manajemen dan SOP yang ada. Kita harus satu pola, satu kurikulum, nggak boleh sembarangan.
Mungkin sebagian kita punya kapasitas yang berbeda-beda. Bukan berarti semua ilmu yang kita punya kita kasih ke murid kita, enggak begitu caranya. Sebagian guru semangatnya luar biasa ngajar. Akhir semua yang dia tahu dia kasih tahu kepada muridnya, padahal muridnya belum sampai ke situ. Tamam? Maka ya selain kita punya pola, maksudnya punya tahapan di dalam mengajarkan, maka adanya manajemen ini untuk tauhid, untuk menyamakan persepsi kita, pola kita, kurikulum kita dan yang lainnya. Nah, yang berikut yang kelima, urgensinya manajemen ya dalam halaqah Al-Quran adalah menghasilkan nilai dan output yang baik. Ya, menghasilkan nilai dan output. Output itu lulusan terbaik. Nah, sehingga kita kalau kita punya tauhidul manhaj tadi, maka persentasi kelulusan itu sama. Misalnya di akhwat ternyata alhamdulillah yang terbaik atau yang sampai target 70%. Di ikhwan harusnya kurang lebih. Jangan misalnya akhwat 70 ternyata pencapaian di ikhwan cuma 20%. Ya, berarti ada yang salah dalam manajemennya. Nah, maka ikhwah, tujuan adanya manajemen ini agar apa ikhwah? Agar kita menghasilkan nilai dan lulusan yang terbaik. Terbaik apanya kalau dalam Al-Quran? Terbaik bacaannya, terbaik hafalannya, terbaik juga akhlaknya. 3 ini nih yang harus kita lahirkan. Yang pertama terbaik apa? Bacaannya, terbaik hafalannya, dan terbaik juga akhlaknya. Nah, ini yang harus hasil ini yang harus kita raih dalam sebuah kegiatan halaqah Al-Quranul Karim. Dia punya bacaan yang baik, ya setelah dia belajar di Hizbah kita berharap lancar bacaan dia, ya. Kemudian juga hafalan yang mereka ngafal di Hizbah punya hafalan yang baik karena kita punya tadi manajemen dan sistem tadi kan. Kemudian juga punya akhlak yang baik. Ya sebenarnya tambahan yang keempat punya keilmuan yang baik ya. Nah, baik. Kemudian ikhwah ana memberikan sebuah poin penting bahwa di dalam kita ini proses belajar atau mengajar kita nggak perlu takut salah atau mungkin salah langkah, itu nggak perlu takut. Yang paling penting adalah kita mau berubah. Karena para ulama kita menjelaskan laisa aiban an nara akhta'ana. Bukan aib kalau kita itu melihat kesalahan kita di dalam belajar atau di dalam mengajar. Mungkin sebagian kita mengajar ternyata qadarullah salah langkah, nggak masalah. Atau salah sistem karena miskomunikasi atau karena nggak tahu manajemen di yayasan ini misalnya. Nah, tapi kata para ulama, aibunal akbar an nabqa nu'abu. Aibunal akbar an nabqa nu'abu. Tapi aib yang paling besar itu kalau kita konsisten dengan kesalahan kita. Banyak di antara guru itu nggak mau dikritiki, nggak mau ikut SOP, maunya sesuai dengan isi kepala dia. Ya, kalau sekali lagi kalau mau begitu silakan buka lembaga sendiri, gitu kan? Nah, tapi ketika kita ada di sebuah payung, satu komunitas yang sama, harus kita samakan manajemen kita dan metode kita. Nah, jelasin insyaallah laisa aiban an nara akhta'ana, aibun al-akbar an nabqa nu'abu. Nah, wadih insyaallah. Baik ikhwah, ini sebenarnya beberapa poin yang secara umum yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi kita sudah bicara
keutamaan seorang guru Al-Quranul Karim. Yang kedua tadi kita bicara tentang apa? Mindset seorang guru. Yang ketiga kita bicara syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang guru. Yang terakhir kita bicara apa? Pentingnya manajemen ini. Nah, Anang tidak bisa menjelaskan manajemen secara rinci walaupun sebenarnya ada di sini, tapi tentunya Yayasan Hisbah ini kan sudah punya sistem sendiri, sahih. Dan sudah ada polanya. Kurikulumnya juga sudah ada. Maka Ana mengembalikan pentingnya kita ada manajemen ini agar setiap antum dan antuna sekalian para guru di sini harus taat dengan itu. Ya, harus apa? Mengikuti semua yang ada yang sudah diterapkan. Ya, jangan pakai cara sendiri kecuali itu ada maslahat buat dia, buat murid kita misalnya. Itu pun jangan sampai kita melenceng jauh dari SOP yang ada. Ya, begitu insyaallah. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Dan sekali lagi ini kita bicara garis besar saja. Ya, kita bicara garis besar saja, dan ini yang ana rasa penting untuk kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Nah, baik, barakallahu fikum. Mungkin kita mulai sesi tanya jawabnya, mungkin mulai dari ikhwan dulu, Ustaz. Nah, untuk ikhwan yang ada pertanyaan atau hal yang perlu dijelaskan lagi, fatafadhal mashkura. Nah, Ustaz, pertanyaan dari Ana, Ustaz. Ustaz, di dalam halaqah atau kelas, sebagai seorang guru kita dihadapkan dua perkara. Ya, misalkan kemampuan murid kita yang terbatas, yang tidak kita rasa tidak mampu untuk mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh lembaga misalnya, mana yang harus kita luangkan, Ustaz? Ya, kurikulumnya atau kita sesuaikan dengan kemampuan murid kita. Tanya, Ustaz. Barakallah. Nah, ini penting ya. Ini sudah masuk dalam pembicaraan manajemen ya. Sebenarnya Anda bilang tadi banyak poin ya dalam masalah manajemen ya. Tadi Ustadz Tasrif bertanya, kita ada kurikulum yang harus tercapai. Di satu sisi punya kendala murid yang mungkin punya kemampuan yang terbatas ya. Ada murid-murid yang mungkin punya kapasitas yang cukup sehingga dia bisa mengikuti. Ada sebagian murid yang mungkin punya kapasitas yang ini. Ala kulli hal ikhwah, yang ingin Anda sampaikan yang pertama, di antara manajemen yang paling penting, karena manajemen ini kan sebuah perencanaan ya, kemudian dan yang lainnya. Ada dua hal yang paling penting. Di antaranya adalah kita punya perencanaan yang terstruktur. Ini tadi yang kita sebut sebagai kurikulum. Nah, itu yang pertama. Itu harus ada dulu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Perencanaan yang terstruktur. Nah, kurikulum tadi. Yang kedua, ikhwah, kita juga perlu memilih materi yang relevan, memilih materi yang sesuai untuk anak didik kita.
baru setelah itu ikhwah menyesuaikan kemampuan murid. Jadi pertama, ana ulang sekali lagi, kita harus punya apa? Nah, perencanaan yang terstruktur. Kita harus ada kurikulum nih. Begitu Ustaz ya. Yang kedua, materinya pun harus yang sesuai dengan usia mereka. Nah, setelah semua itu ada, oh ternyata qadarullah kita menemukan murid-murid yang bervariasi kemampuannya. Maka tugas yang berikutnya kita bagi halaqah-halaqah itu. Sebenarnya ini sudah dilakukan di Hizbah. Ya, maka kita bagi murid-murid kita itu sesuai dengan kemampuan dia. Setelah ada kurikulum, materi yang sudah sesuai dengan usia mereka, setelah itu baru kita bagi kemampuan mereka. Nah, dan ini bisa kita lakukan misalnya per 3 bulan sekali atau per 1 semester sekali setelah memang mereka mengikuti kegiatan bersama kita. Oh ternyata misalnya nih kita di halaqah tahfidz misalnya, yang mengharuskan semuanya itu menghafal. Lalu di halaqah tahfidz itu ada target. Misalnya harus menghafal 1 halaman atau setengah halaman misalnya ya. Ternyata kita temukan ada 1-2 murid kita dia nggak mampu. Maka apa yang kita lakukan ikhwah? Ya udah kita boleh saja tetap bersama kita. Ya cuman tetap kita menyesuaikan kemampuan dia. Mau diapakan? Nah, atau kita pindahkan ke halaqah yang lain. Nah, Ustadz Afwan ini ada 2-3 santri sepertinya dia belum layak di halaqah ana, maka harus tugas kita dipindahkan, jangan dibiarkan bersama kita. Nah, akhirnya apa yang sering kita sampaikan adalah keluhan, Ustadz ini santri ini selalu. Jadi yang kita lihat adalah masalahnya. Padahal mungkin tadi ada latar belakang bahwa dia ini memang nggak mampu. Nah, maka para guru selain dia melihat dari sisi ini, nah yang kedua memang di antara metode di dalam pengajaran dia harus bijaksana. Ada mungkin murid yang dia itu, atau misalnya dalam sebuah halaqah kita nggak punya target, yang penting kita ini halaqah menghafal begitu. Adapun target sesuai dengan masing-masing talib, masing-masing siswa. Yang mungkin mampu 1 halaman berarti hafalan dia lebih cepat dari yang cuman menghafal setengah halaman. Maka seorang guru perlu bijaksana ikhwah. Bijaksananya bagaimana kata para ulama kita? Kita harus melihat kalau murid yang mampu, yang punya kapasitas yang bagus, punya kemampuan yang baik, jangan di stop sesuai target aja. Kan kita punya target kurikulum nih. Tapi kalau murid ini mampu untuk lebih, jangan di stop, dilanjutkan. Ada murid yang kedua, dia mungkin nggak mampu sesuai dengan kurikulum, jangan dipaksakan ke sini. Tetap kita bimbing dia sesuai dengan kemampuan dia. Nah, ini yang ana bilang guru harus bijaksana ini di sini, Ustaz. Nah, jadi banyak sekali kasus ada murid punya potensi yang sangat luar biasa, tapi karena gurunya nggak pandai untuk mengarahkan dia, akhirnya kemampuan dia stuck di tempat. Karena harus menyesuaikan yang lain. Padahal anak ini misalnya harusnya mampu ngafal 1 juz 1 bulan. Tapi karena targetnya cuma 4 halaman 1 bulan, akhirnya berhenti di situ aja. Gurunya nggak paham bahwa anak ini punya kemampuan dan potensi yang besar. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang kedua, murid ini mampunya 1 bulan cuma 1 lembar, tapi kita paksakan, akhirnya dia malal, dia bosan, terpaksa dia akan benci dengan Al-Quran itu.
karena sebab salah sikap kita nggak bijaksana. Nah, maka antum lihat ikhwah, ini murid ini di posisi yang mana. Tetap kita punya panduan kurikulum, kita berharap semua guru berpacu pada kurikulum tadi, ya kan? Kita berusaha, tapi akhirnya kasus di lapangan berbeda, murid bervariasi tadi. Nah, maka guru butuh bijaksana dalam masalah ini. Gitu ya ikhwah ya. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi ikhwah? Mungkin dari akhwat ya. Silakan. Silakan dari akhwat, tafadhalu. Sekali lagi ini banyak tulisan ana dalam masalah ini, sekitar ada 27 halaman lebih ya. Jadi kita baru bahas 3 halaman ya. Masih banyak yang lain yang mungkin ana nggak bisa sampaikan. Nah, baik, silakan di akhwat. Nah, maka tadi juga pentingnya evaluasi yang dilakukan secara berkala, evaluasi ya, sehingga kita bisa tahu kemampuan murid-murid kita dan pencapaian mereka. Nah, baik, di akhwat ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan insyaallah ya. Nah. Ya, bismillah. Ini mungkin bagaimana solusi jika kita ingin membangun sebuah rumah Quran yang di sana tuh hanya untuk memperbaiki bacaan dan di sana tidak ada ujian atau pencapaian, dan bagaimana apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu. Nah, jadi sebenarnya karena kita bicara manajemen, maka segala program apapun ya yang kita buat, baik tadi mungkin yang ditanyakan adalah rumah Quran, walaupun hanya soal perbaikan bacaan, maka kalau kita nggak punya manajemen, nggak punya kurikulum ya, atau tidak ada evaluasi dan umpan balik namanya, jadi mengevaluasi pencapaian, nah maka ini sebenarnya sebuah kegagalan. Kenapa Anda bilang kegagalan? Menunjukkan bahwa lembaga ini atau rumah Quran ini nggak ada tujuan. Nah, dia nggak punya tujuan yang jelas, yang kredibel, yang pasti, gitu. Nah, ini bahaya. Ya, paling tidak yang Anda sampaikan tadi, poin yang pertama ya, dari banyaknya poin yang tentang masalah manajemen ini, ya tadi perencanaan. Walaupun cuma soal perbaikan bacaan. Nah, perbaikan bacaan ini kan sebenarnya ada banyak pola dan juga ada targetnya. Nah, misalnya kita bikin program perbaikan bacaan, mungkin target pertama juz amma fasih. Ini kan tujuan, target. Nah, kalau kita nggak punya ini, ya mungkin sebagian guru ngajar perbaikan bacaan bener nggak bener, yang penting juz ammanya selesai, kan beda jadinya. Sahih ikhwan. Nah, beda yang awalnya tadi punya tujuan, target yang terstruktur, misalnya juz amma harus mutqin dan fasih, sama yang mungkin punya rumah Quran perbaikan bacaan aja, ya udah juz amma yang penting selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya nanti apa? Kita punya target waktu yang direncanakan, juz amma mutqin fasih misalnya dalam 6 bulan. Tapi kalau kita nggak tentukan waktu, coba setahun rupanya nggak mutqin juz ammanya, 2 tahun nggak mutqin. Kenapa? Karena nggak ada manajemen dan sistem yang baik. Beda nanti hasilnya. Walaupun gurunya tadi sekali lagi dia sudah kompeten, walaupun gurunya ini sudah
berpengalaman. Tapi kalau nggak ada manajemen dan sistem yang baik, metode yang benar, dan kita samakan, maka nanti ini akan menjadi masalah-masalah baru, nanti akan melahirkan masalah-masalah baru. Di antaranya tadi ternyata setelah selesai program nggak ada hasilnya. Yang kedua, ternyata programnya sudah selesai tapi targetnya nggak selesai. Programnya udah selesai 6 bulan tapi cuman sampai ad-duha rupanya baru. Nah, atau program-program yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu dia. Baik, ada lagi? Nah, mungkin ikhwah antum kalau belum jadi pengelola, anggap ini nggak penting. Ya, maksudnya kadang-kadang kita kalau cuman menjadi guru, ya kita ngikutin aja. Tapi nanti ada saatnya di fase antum akan jadi pengelola. Antum yang harus buat ini. Maka antum perlu ilmu ini. Nah, begitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi? Afwan, tadi menyambung dengan yang tadi, dan bagaimana agar bisa merangkul guru-guru untuk menyetarakan dalam menyamakan bacaan ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa merangkul atau mengajak para guru untuk menyamakan visi misi ini? Maka yang pertama tentunya kita di awal sebuah pendidikan memang perlunya kita adanya raker, ya, itu yang biasa kita sebut ya. Raker ini bukan hanya soal menyampaikan pekerjaan aja, tapi jauh dari itu penting kita menyampaikan visi misi kita ini. Nah, jadi kita mulai dari apa? Melaksanakan raker, ya, rapat kerja sebelum memulai KBM. Ya, jangan nanti kita bikin sebuah program nggak ada visi misi yang jelas, ya akhirnya apa? Nggak ada struktur dan pencapaian kurikulum yang jelas, akhirnya guru jalan masing-masing. Ini bahaya. Maka tadi kita kembali pentingnya urgensi tadi. Yang kedua, memang pentingnya kita mengadakan evaluasi berkala, ikhwah. Jangan setelah kita kasih nih semua visi misi manajemen kita sudah sampaikan, nanti ketemu lagi tahun depan, ini nggak akan berhasil ya. Maka butuh adanya evaluasi berkala bersama para guru, bersama para tim. Nah, ini penting sekali. Jadi dilaksanakan misalnya per pekan sekali antum buat, ya, atau 1 bulan sekali, ya. Jadi adanya evaluasi pencapaian anak-anak, ya, kita bisa lihat. Atau kita melakukan diskusi sehingga muncullah masalah-masalah yang ada. Terkadang kalau hanya dari sisi laporan saja kita nggak tahu ternyata ada masalah-masalah yang lain, karena ada sebagian tim kita ini guru yang mungkin dia nggak banyak bicara kalau nggak diulik masalahnya. Nah, jadi dilakukan evaluasi secara berkala, ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang penting agar guru ini atau tim kita ini punya loyalitas yang tinggi di dalam mengajar, ya pentingnya memberikan kesejahteraan kepada mereka. Ya, memberikan apa?
kesejahteraan, kenyamanan mereka di dalam mengajar. Misal mereka bergabung di dalam komunitas kita misalnya, kita berikan hak-hak dia yang sesuai, sehingga itu akan melahirkan loyalitas yang tinggi buat yayasan kita. Jangan hanya kita ini menuntut kurikulum aja, tapi di satu sisi kita tidak memberikan kesejahteraan kepada dia. Kesejahteraan ini bukan berarti semua kebutuhan guru kita berikan, bukan juga. Tapi ada hak yang harus kita tunaikan kepada mereka, sehingga guru pun akhirnya loyalitas dan nyaman ngajar di tempat kita. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat positif. Akhirnya kerja sama tim itu ada. Waktu insyaallah mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Nah, ada lagi? Nah, di antara bentuk kesejahteraan itu ya kita memberikan fasilitas untuk belajar, sehingga nanti guru kita itu punya kemampuan yang meningkat. Nah, sehingga itu akan berdampak juga kepada murid-muridnya. Maka ini tugas pengelola tentunya, harus memberikan fasilitas untuk belajar. Nah, untuk bagi para guru yang nanti impactnya adalah para murid insyaallah ta'ala. Nah, itu dia. Ada lagi ikhwah dan akhwat? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat insyaallah untuk antum semua. Dan ya mungkin insyaallah di lain waktu kita bisa bicarakan dari sisi yang lain insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.